Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kenzo, selamat datang kembali di channel Kenzo FM. Selamat belajar kembali. Hari ini kita akan belajar menghitung pengurangan angka 100 dan 1000 dengan cara pengurangan bersusun. Oke, kita langsung mencoba contoh soal. Misalkan di sini ada soal 100 dikurangi 87 sama dengan berapa? Jadi ingat, kita hitung dahulu tiap angka yang dikurangi. Yang angka pertama jumlahnya ada 1, 2, 3, dan angka yang kedua ada 1, 2. Kalau jumlah angkanya kanan dan kiri atau kiri dan kanan kita ini berbeda, jumlah angka yang paling besar kita taruh di atas. Jadi 100 kita taruh di atas kalau menggunakan cara pengurangan bersusun. Jadi 100 ini kita taruh di atas. Kemudian 87. Ini kita tentukan mana puluhan dan mana satuan dulu. Ingat, kalau 3 angka, yang pertama itu sebagai ratusan, yang kedua sebagai puluhan, dan yang ketiga sebagai satuan. Kemudian ini yang angka selanjutnya yang mau kita kurangi, ini juga kita tentukan mana puluhan dan mana satuan. 87, 8 sebagai puluhan dan 7 sebagai satuan. Puluhan kita kumpulkan dengan puluhan dan satuan kita kumpulkan dengan satuan. 0 yang pertama ini sebagai puluhan, kemudian 8 ini sebagai puluhan, jadi 8 di bawahnya angka 0 yang pertama atau 0 yang di tengah. Kemudian 7 ini sebagai satuan dan 0 yang terakhir juga sebagai satuan. Jadi 7 di bawahnya angka 0 yang kedua. Kalau sudah begini kita kurangi. Nah, cara cepatnya yaitu angka 0 yang dekat dengan angka selain 0 kita coba hitung dahulu. Jadi angka yang dekat dengan angka selain 0, angka 0 yang dekat dengan angka selain 0, yang paling dekat itu yang tengah-tengah ini. Jadi yang ini kita coba hitung terlebih dahulu. 0 dikurangi 8 tidak bisa, jadi 0 ini harus pinjem satu angka ke angka sampingnya. Jadi 0 kita coret dahulu, kemudian kita tulis di atasnya 0 lagi, pinjem berapa? Pinjem 1 saja, jadi 10. Pinjem 1 ini ke angka mana? Pinjem 1 ini ke angka 1 yang di sampingnya. 1 dipinjem 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi di sini sudah habis, angka yang ratusan sudah habis. Kalau sudah begini kita kembali ke belakang, ke angka yang belakang sendiri yaitu 0. 0 dikurangi 7 juga tidak bisa. Jadi 0 ini harus pinjem ke angka sampingnya. 0 kita coret dahulu, kemudian kita tulis lagi kecil saja di atasnya, kemudian pinjem 1 angka saja. Pinjem 1 kita tulis di sini. Jadi angka 10 ini nolnya. Pinjem 1 ini dari mana? Pinjem 1 ini dari 10. Kenapa kok 10? Karena 0 ini sudah dicoret, sudah tidak berlaku. Jadi yang berlaku yang belum dicoret. Jadi pinjem 1 ke angka 10. 10 dipinjam 1 oleh angka 0 ini tadi tinggal berapa? Tinggal 9. Nah, kalau sudah begini, yang pinjam sudah ditulis dan yang dipinjam sudah dikurangi juga, dicoret juga, diganti angkanya dengan angka 9, kita kembali ke belakang lagi, yaitu 10 dikurangi 7. 10 dikurangi 7 ada berapa? Ada 3. Kita tulis di urutnya
angka 7 di bawahnya. Kemudian kalau sudah begini, kita lanjutkan ke sampingnya. Mana yang harus dihitung ini? 10, 0, 10 atau 0? Nah, jadi yang dihitung yang belum dicoret. Yang belum dicoret dari baris ini, 3 baris di atas ini, yaitu yang atas ini, yang 9. Karena tadi awalnya 10, sudah dipinjam 1, tinggal 9. Jadi yang belum dicoret ini harus kita kurangi dengan angka yang di bawahnya. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Kemudian yang ratusan ini karena tinggal 0 dan 0 langsung turun ke bawah di sini, jadi ini nggak usah ditulis 0 yang di depan. Jadi langsung kita tulis hasilnya. 13 ini ke titik-titik yang di soal atau yang di contoh soal di atas. 13 kita tulis. Jadi 100 dikurangi 87 sama dengan 13. Paham di sini? Kalau masih belum paham, kita coba contoh soal yang kedua. Tetap dengan 100 tapi dengan pengurangan angka yang berbeda lagi. Semisalkan saya punya angka 100 dikurangi berapa? 68 sama dengan berapa? Nah, ingat ini 100 ada 3 angka, 1, 2, 3, kemudian dikurangi 68 ada 2 angka. Jumlah angka yang lebih banyak kalau kita pakai pengurangan bersusun harus ditaruh di atas. Jadi 100 ini kita tulis dahulu 100, kemudian 68 ini kita taruh di bawahnya 100. Bagaimana naruhnya? Jangan asal naruh, ingat jangan asal naruh ya. Jadi kita ingat-ingat lagi dahulu, kalau 3 angka ini sebagai bilangan ratusan. Yang pertama, angka pertama 1 ini sebagai ratusan, yang 0 pertama di tengah-tengah ini sebagai puluhan, dan 0 yang terakhir ini sebagai satuan. Kemudian kita kembali ke ini. Ini ditaruh di mana? 68-nya ini di bawahnya berapa? Kita tentukan dahulu. 100 ini, 1 ini sebagai ratusan, 0 yang pertama atau yang di tengah-tengah ini sebagai puluhan, kemudian 0 yang terakhir atau 0 yang paling buncit sendiri ini sebagai satuan. Kemudian kita tentukan juga yang 68 ini mana puluhan dan mana satuan. 68 ini 6 sebagai puluhan dan 8 sebagai satuan. 6 puluhan, kemudian 0 yang tengah ini juga puluhan. Jadi 6 ini di bawahnya angka 0 yang di tengah atau 0 yang pertama. Kemudian tinggal 8. 8 ini angka satuan, kemudian 0 terakhir ini juga angka satuan. Jadi 8 ini di bawahnya angka 0. Kalau sudah begini, kita tinggal dikurangi. Dikurangi ya. Dikurangi. Nah, ingat, pengurangannya jangan dari belakang terlebih dahulu. Jadi dari angka 0 yang dekat dengan angka selain 0. Jadi angka 0 yang di tengah ini yang dekat dengan angka 1. Jadi yang ini yang kita coba hitung terlebih dahulu. 0 dikurangi 6 tidak bisa. Jadi 0 kita coret terlebih dahulu. Kita tulis lagi 0 di atasnya. Kemudian ini harus pinjam supaya bisa dikurangi dengan 6. Karena angka atas itu harus lebih besar dengan angka yang di bawahnya. Jadi harus pinjam 1 saja ke angka yang sampingnya, ke angka 1. Jadi ini menjadi 10 nolnya. Pinjam 1 ini kemana? Pinjam 1 ini ke angka sampingnya, samping kiri, ke angka 1. Jadi 1 dipinjam 1 itu sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi contohnya, semisalkan kalian punya mangga 1, kemudian diminta temannya 1 juga. Mangga yang kalian masih punya itu tinggal berapa? Habis kan ya? Nah, ini juga seperti itu. Jadi 1 kalau dipinjam 1 tinggal 0 ya. Jadi kalau 1
dipinjam 1 itu sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau sudah begini, kita kembali ke belakang, ke 0 yang belakang ini. Dari angka yang belakang kita hitungnya. 0 dikurangi 8 tidak bisa juga. Jadi 0 ini kita coret terlebih dahulu, kemudian kita tulis lagi di atasnya, kecil saja. Ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Jadi harus pinjam 1 saja, 1 angka ke angka sampingnya. Karena 0 ini tadi sudah menjadi angka 10, jadi 0 ini pinjam ke angka 10. 0 pinjam 1 ke angka 10, jadi 10 juga. Nah, 10 ini karena dipinjam 1 oleh angka 0, ini tinggal berapa 10-nya? Tinggal 9. Nah, kalau sudah begini, kita kembali ke belakang. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Dan ini ingat, kalau angka yang dicoret tidak boleh dihitung lagi. Jadi yang dihitung angka yang belum dicoret, yaitu 9. 9 dikurangi 6 tinggal berapa? Tinggal 3. Jadi kemudian 0 yang angka ratusan ini tinggal 0 tadi. 0 turun ke bawah, 0 di depan, tidak usah ditulis. Jadi hasil dari 100 dikurangi 68 sama dengan 32. Hasil ini kita pindahkan ke contoh soal yang di atasnya. Nah, sudah dari sini paham kalian? Gampang ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke angka 1000. Jadi hari ini kita akan belajar pengurangan, menghitung pengurangan angka 100 dan 1000. Angka 100-nya cukup 2 soal tadi saja. Kemudian kita melangkah ke angka 1000. Bagaimana caranya? Oke, langsung ke contoh soal terlebih dahulu ya. Jadi semisalkan saya punya angka 1000 dikurangi 145 tinggal sama dengan berapa? Jadi kita hitung terlebih dahulu seperti tadi. Berapa masing-masing jumlah angkanya? 1000 jumlah angkanya ada 1, 2, 3, 4, kemudian dikurangi 145 jumlah angkanya ada 1, 2, 3. Jadi angka yang paling banyak, ingat tadi kalau menggunakan cara pengurangan bersusun, angka yang di atas yaitu angka atau angka yang ditulis pertama yang di atas yaitu angka yang jumlahnya lebih banyak daripada angka yang di bawah. Jadi angka yang ditulis yang pertama yaitu yang 4 angka, itu angka 1000. Angka 1000 ini kita tulis terlebih dahulu, 1000. Kemudian dikurangi berapa 1000-nya? Dikurangi 145. Ingat, angka 1000 ini angka yang paling depan ini sebagai ribuan, 0 yang pertama ini sebagai ratusan, 0 yang kedua sebagai puluhan, dan 0 yang terakhir sebagai satuan. Ingat-ingat ya. Kemudian kalau sudah begini, kita tulis ribunya di sini. Lanjut kita tulis 145 di bawah angka 1000. Bagaimana kita menuliskannya? Angka ratusan kita gabungkan dengan angka ratusan, angka puluhan kita gabungkan dengan angka puluhan, dan terakhir angka satuan kita gabungkan dengan angka satuan. Kita tentukan 145 ini sebagai angka ratusan, 145. 1 ini sebagai angka ratusan, yang 4 sebagai angka puluhan, dan 5 sebagai satuan. Kemudian ini mana yang ratusan? Yang ratusan yaitu angka 0 yang pertama. Jadi 1 ini di bawahnya angka 0 yang pertama. Kemudian 4 ini sebagai puluhan. Kemudian mana kita cari mana yang puluhan? Di angka 1000 ini puluhan yaitu 0 yang kedua. Jadi 4 ini di bawahnya angka 0 yang kedua. Kemudian 5 ini satuan. Angka 1000 ini yang sebagai satuan yaitu 0 yang terakhir atau yang ketiga. Jadi 5 ini di bawahnya angka
0 yang ketiga. Kalau sudah begini, kita tinggal menghitung dengan cara bersusun. Caranya yaitu kita mulai dengan 0, angka 0 yang paling dekat sendiri dengan angka selain 0. 1000 ini angka selain 0 cuma 1 ini. Jadi angka 0 berapa yang paling dekat dengan angka 1? Yaitu angka 0 yang pertama. Jadi ini yang kita coba hitung terlebih dahulu. 0 dikurangi 1 tidak bisa karena 0 lebih kecil daripada 1. Jadi 0 ini kita coret terlebih dahulu. Kemudian kita tulis lagi di atasnya. Supaya bisa dikurangi harus minjem angka di sampingnya. Nah, angka yang di sampingnya itu angka 1. Jadi ini pinjamnya cuma 1 saja. Kita pinjam 1 menjadi 10 nolnya. Jadi 0 ini kita coret menjadi angka 10 dari hasil pinjam ke angka di sampingnya. Nah, karena 1 ini dipinjam 1 oleh angka 0 tadi, jadi 1 ini juga kita coret. Tinggal berapa angka satunya tadi? Nah, angka 1 ini tinggal 0. Kalau sudah begini, kita kembali ke 0 yang kedua. Nah, jadi menghitungnya mulai dari 0, angka 0 yang dekat dengan angka selain 0. Kalau sudah dihitung, sudah dicoret-coret, jangan dilanjutkan menghitung sampai bawah ya. Kita cukup menghitung bisa atau tidaknya angka yang atas dikurangi angka yang bawah. Kalau tidak bisa, kita pinjam cuma sampai situ saja. Jangan sampai ditulis di bawah ya. Kalau sudah begini, kita lanjut ke 0 yang kedua. Nah, 0 kedua ini kita coba hitung. 0 dikurangi 4 bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Jadi 0 ini harus pinjam ke angka sampingnya supaya ini 0 ini lebih besar daripada 4. Jadi 0 kita coret terlebih dahulu. Setelah kita coret, kita tulis angka 0 lagi di atasnya. Kalau sudah, karena 0 dikurangi 4 tidak bisa, jadi harus pinjam angka di sampingnya. Pinjam berapa? Ingat, pinjam 1 saja. Jadi pinjam 1 ditulis saja di sini di sampingnya, di samping angka 0 kecil saja. Menjadi angka 10 nolnya. Lah, 1 ini pinjam kemana ya? Kok bingung? Nah, jangan bingung. Jadi 1 ini pinjam ke angka 10. Jadi 0 ini tadi kan sudah menjadi 10. Jadi 1 ini pinjam ke 10. 10 dipinjam 1 itu sama dengan 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 10 kita coret, kita ganti 9. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut ke angka 0 yang sampingnya lagi yang belum dicoret atau belum dihitung. Nah, kalau sudah begini, tinggal 1 nolnya, kita mulai berhitung. Dan kalau sudah dihitung, nanti bisa mulai ditulis di bawahnya sini. Karena ini angka 0 yang terakhir. Nah, coba kita hitung ya. 0 dikurangi 5, bisa apa enggak? Nah, tidak bisa ya, karena 0 lebih kecil daripada 5. Ingat, angka yang atas harus lebih besar daripada angka yang di bawah kalau menggunakan sistem pengurangan bersusun. Jadi 0 ini kita coret terlebih dahulu. Kita tulis lagi di atasnya kecil saja. Pinjam berapa? Pinjam 1 saja. Pinjam ke sampingnya. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini saja yang paling dekat. Jadi 10 ini dipinjam 1, tinggal berapa tadi? Tinggal 9. 10 kita coret terlebih dahulu. Kita ganti dengan angka 9. Nah, kalau sudah begini, kita hitung lagi. Nah, ini sudah boleh dihitung dan ditulis di bawahnya karena ini angka yang terakhir atau angka 0 yang terakhir. Kalau sudah begini, kita hitung angka yang belum dicoret dengan angka yang di bawah. Jadi, angka yang belum dicoret adalah angka 10. Jadi 10 dikurangi 5. Berapa? Ada 5. Nah, ini angka yang mana ini yang harus dihitung atau yang boleh dihitung? Jadi angka yang dihitung itu angka yang belum dicoret.
Dari 3 angka ini 1, 2, 3, mana yang belum dicoret? Yang belum dicoret itu angka 9. Angka 9 ini kita kurangi dengan angka yang paling bawah ini, yang di bawah ini. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian kalau sudah begini, kita lanjutkan ke angka yang sampingnya yang belum dihitung. Ke angka yang samping kiri. Ini angka yang belum dihitung, 9 juga. 9 dikurangi angka berapa? 9 dikurangi 1, tinggal berapa? Tinggal 8. Jadi hasil dari 1000 dikurangi 145 adalah 855. Hasilnya ini, ingat, kita harus menulis di soal atau di contoh soal yang tadi, 855. Nah, agak bingung ya? Apa? Kalau kalian bingung, berarti itu kalian tandanya sedang mencoba untuk memahami soal atau cara penghitungan yang sedang kalian simak ini. Oke, biar tambah paham lagi, coba kita ke contoh soal yang selanjutnya ya. Nah, oke, kita coba contoh soal yang memakai angka 1000 yang kedua ya. Misalkan ini 1000 dikurangi berapa? Dikurangi dengan angka yang bukan ratusan lagi, angka puluhan saja. 1000 dikurangi 97 sama dengan berapa? Nah, tanda tanya di sini. Jadi ingat tadi caranya kita hitung terlebih dahulu jumlah angka tiap angka yang mau kita hitung. Jadi 1000 ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Kurangi 97 ada berapa angka? Ada 2 angka, 1, 2. Jadi ingat, kalau kita memakai cara pengurangan bersusun, angka yang atas itu harus lebih besar daripada angka yang di bawahnya. Jadi 1000 ini kita tulis terlebih dahulu 1, nolnya 3, kemudian 97 ini kita taruh di bawahnya 1000. Nah, naruhnya ini ingat, jangan asalan ya. Kita harus menentukan mana puluhan, mana satuan, atau mana ribuan, mana ratusan. 1000 ini yang sebagai ribuan yaitu angka yang paling depan. 1 ini sebagai ribuan, 0 yang pertama sebagai ratusan, 0 yang kedua sebagai puluhan, dan 0 yang terakhir atau yang ketiga sebagai satuan. Kalau sudah kita tentukan 1000 ini bagian-bagiannya, kita lanjut ke angka yang selanjutnya, angka yang mau kita hitung dengan angka 1000, yaitu angka 97. 97 ini 9 sebagai angka puluhan karena cuma 2 angka. Jadi angka yang pertama sebagai puluhan. Dari 1000 ini angka yang puluhan yang mana? Angka yang puluhan yaitu angka yang 0 yang kedua. Jadi yang puluhan itu angka 0 yang kedua ini. Jadi 9 ini di bawahnya angka 0 yang kedua. Kemudian 7 ini angka satuan, di bawahnya angka 0 yang terakhir atau yang ketiga. Nah, kalau sudah begini kita kurangi. Ingat, meskipun ini 4 angka berbanding 2 angka, kita menghitungnya juga sama. Jadi kita hitung dari angka 0 yang paling dekat dengan angka selain angka 0. Dari 1000 ini, angka yang selain 0 itu cuma tadi angka berapa? 1. Jadi kita mulai dengan angka 0 yang dekat dengan angka 1, yaitu 0 yang pertama ini. Jadi ini kita harus pinjam terlebih dahulu. Kita coret, kemudian kita tulis lagi 0 di atasnya. Pinjam berapa? Pinjam 1 saja. Pinjam 1 ke angka 1. 1 dipinjam 1 tinggal 0. Jadi ini 10. Kalau sudah dicoret dan sudah diganti dengan angka yang lebih besar daripada 0, kita ke angka 0 yang kedua. Jadi 0 yang tengah-tengah ini. Jadi ini kita coret juga. Kemudian kita harus jadikan 0 ini lebih besar daripada 0.
Jadi nolnya kita coret, kemudian kita tulis lagi di atasnya. Pinjam berapa? Pinjam 1. Pinjam 1 ini dari mana? Pinjam 1 ini dari angka yang paling dekat saja. Jadi angka yang paling dekat itu ini, yang 0 ini. 0 ini tadi sudah berubah menjadi 10. Jadi 1 ini pinjam ke angka 10. 10-nya tinggal berapa di pinjam 1? Tinggal 9. Nah, kalau sudah begini, kita tidak lanjutkan ke sini lagi karena ini sudah 0. Jadi sudah habis angkanya. Kita ke angka 0 yang ketiga atau yang terakhir. Jadi ini harus kita rubah menjadi angka yang lebih besar daripada 0. 0-nya kita coret terlebih dahulu. Kemudian kita tulis lagi di atasnya. Kita pinjam angka. Pinjam berapa? Pinjam 1 saja. Pinjam 1 kita tulis di sampingnya. Jadi angka 10. Pinjam 1 ini dari mana? Pinjam 1 ini dari 10 di sampingnya. 10 ini tinggal 9. Nah, kalau sudah begini, angka yang atas 0-nya sudah kita jadikan lebih besar daripada 0. Kita menghitung mulai dari yang terakhir, angka yang terakhir. Jadi angka yang ini. Nah, jadi ini kita hitung, kemudian nanti hasilnya taruh bawahnya garis ini ya. Jadi 10 dikurangi 7. Kenapa kok 10? Karena 0 ini sudah kita coret, sudah nggak boleh dihitung lagi. Jadi yang dihitung lagi itu yang 10 yang belum dicoret. Jadi 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Kalau sudah begini, kita ke angka yang selanjutnya. 9. Kenapa kok 9? Karena ini 9 yang belum dicoret sendiri. Yang 10 dan 0 sudah dicoret, jadi sudah tidak boleh dihitung lagi. Jadi 9 dikurangi 9. Nah, seperti ini. Jadi kalau angka yang sama dikurangi itu nggak usah pinjam, tetap saja. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya 0. Hasilnya 0, Pak. Iya, 0, nggak apa-apa, 0. Yang penting angka yang atas harus lebih besar daripada yang bawah, atau angka yang atas sama dengan angka yang bawah. Kalau pakai cara pengurangan tersusun. Jadi ini boleh 9 dikurangi 9. Hasilnya berapa? 0. Meskipun 0 nggak apa-apa. Jadi kita tulis 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Angka selanjutnya yang harus dihitung yaitu angka setelahnya ini. Jadi tadi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 sudah ya. Jadi kita lanjutkan ke angka berikutnya yang belum dihitung. Yang belum dihitung ini angka yang mana kok coretan semua ini? Nah, ini masih ada angka, satu angka ini 9. 9 dikurangi, loh nggak ada. Kalau sudah nggak ada, ini bagaimana caranya? Kalau sudah nggak ada 9 ini langsung kita turunkan ke bawah. Nah, karena ini di angkanya di depannya angka 9 ini, 1 tadi sudah menjadi 0. Nah, jadi sudah nggak usah diturunkan lagi. Jadi hasilnya ini sama dengan ini 903. Hasil 903 ini kita taruh di soal yang sudah dikasihkan tadi. 1000 dikurangi 97. Hasilnya jadi berapa? 903. Jadi 903 ini kita taruh di atas soalnya, di titik-titik yang ada di soal. Jadi hasil 1000 dikurangi 97 sama dengan 903. Jadi itu tadi pelajaran yang kita pelajari kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa memutar ulang video ini pelan-pelan, kalian ulangi terus sampai kalian paham apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat lagi untuk kalian, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tentu saja tetap di channel Kenzo FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen channel Kenzo FM.